Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ganda Hijrah Selaras, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah yaitu Etnobotani. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yaitu jenis-jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan bangunan. Next. Adapun anggota kelompoknya yang pertama yaitu ada rekan saya Anggista Larasati dengan NIM 2303109 dan rekan saya yang kedua yaitu Feby Andriani dengan NIM 2303162 dan rekan saya yang ketiga yaitu Vina Rahmadani dengan NIM 2303164 dan dengan saya sendiri yaitu dengan NIM Tasyana Melda dengan NIM 2303137. Next. Nah, adapun topik materi atau pembahasan kita pada materi ini yang pertama itu jenis-jenis tumbuhan untuk bahan bangunan dan yang kedua yaitu manfaat tumbuhan bahan bangunan. Next. Nah, untuk materi yang pertama ini akan dicoba jelaskan oleh rekan saya Anggista Larasati. Kepada Anggista Larasati disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izin menjelaskan tentang materi jenis-jenis tumbuhan untuk bahan bangunan dari etnobotani. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Etnobotani itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan tumbuhannya. Khususnya bagaimana masyarakat memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti pangan, obat-obatan, bahan bangunan, pakaian, budaya, hingga kepercayaan tradisional lainnya. Jadi, dengan topik kita kali ini bagaimana jenis-jenis tumbuhan yang ada di bumi ini dapat bermanfaat untuk bahan bangunan. Nah, dalam etnobotani, tumbuhan untuk bahan bangunan ini dapat berasal dari berbagai jenis tumbuhan yang secara tradisional itu dimanfaatkan masyarakat untuk mendirikan rumah, jembatan, peralatan, hingga kerajinan. Nah, sehingga pemanfaatan ini biasanya disesuaikan dengan ketersediaan lokal dan fisik jenis tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai kayu penopang dari suatu bangunan. Next. Nah, ada beberapa pokok poin-poin yang jenis-jenis tumbuhan untuk bahan bangunan yang kami rangkum. Itu yang pertama dari pohon yang berkayu keras atau disebut juga dengan hardwood. Jadi mana pohon jenis ini digunakan untuk konstruksi utama seperti untuk membuat tiang, balok, lantai, dan rangka rumah karena kekuatan dan ketahanannya itu lebih terjamin. Pohon berkayu keras ini memiliki ciri-ciri berkayu padat, berat, dan warnanya tuh cenderung lebih tua. Kemudian umur pohonnya itu panjang dan sulit ditebang secara manual. Bisa dibantu dengan alat-alat teknologi sekarang seperti alat sinso gitu. Nah, umumnya itu pohon-pohon jenis seperti ini itu tahan akan rayap, jamur, dan kelembaban. Jadi untuk zaman sekarang ini nilai dari ekonomis tumbuhan-tumbuhan ini memiliki harga yang tinggi. Contohnya jenis tumbuhan jati atau nama ilmiahnya tuh Tectona grandis. Nah, pohon jati ini dapat digunakan untuk bahan bangunan seperti tiang, pintu, kusen, hingga lantai. Seperti pada gambar yang dapat teman-teman lihat. Nah, dia ini memiliki ciri-ciri kayunya itu tahan akan cuaca ekstrim, bernilai ekonomi tinggi, dan banyak digunakan untuk rumah adat. Nah, karena dia itu karena tahan akan cuaca ekstrim kan, jadi misalkan ada musim hujan ataupun musim panas, dia itu tidak akan mudah rusak seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ada jenis bagian dari pohon berkayu keras itu namanya tumbuhannya ulin atau belian dan nama latinnya itu Eusideroxylon
ziageri. Nah, untuk jenis tumbuhan ini atau pohon ini dia itu em, diberi julukan kayu besi yang biasanya itu berasal dari Provinsi Kalimantan. Dia itu memiliki ciri sangat keras, biasa dipakai untuk jembatan, pelabuhan, dan rumah panggung di daerah Jawa. Seperti yang dilihat di layar, itu tuh biasanya dibuat untuk jembatan di antara bisa juga dibuat sebagai atap seperti pada gambar di depan di layar. Nah, selanjutnya ada jenis tumbuhan mahoni atau Swietenia macrophylla. Nah, jenis tumbuhan ini bisa digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti meja, kursi, dan dinding. Seperti dapat dilihat pada gambar di layar. Next. Selanjutnya, selanjutnya jenis tumbuhan berpohon berkayu lunak. Nah, disebut juga dengan softwood. Umumnya dipakai untuk bagian bangunan yang tidak menopang beban berat atau untuk atap dan dinding. Jenis tumbuhannya itu disebut dengan ada juga Pinus atau bahasa latinnya itu Pinus marpusi. Ciri-ciri dari jenis pohon ini dia itu kayunya lebih ringan dan seratnya itu ada jarang, mudah dipotong dan cocok untuk papan atau rangka ringan. Biasanya jenis-jenis tumbuhan ini mudah tumbuh cepat dan mudah dibudidayakan. Nah, contoh dari nama bangunan pinus ini ada papan dan rangkap atap. Next. Nah, yang jenis kedua itu disebut dengan sengon atau nama latinnya Paraseriantes falcataria. Biasanya jenis tumbuhan ini itu cepat tumbuh dan dipakai untuk bahan bangunan seperti tripleks, dinding rumah, atau rangka-rangka ringan seperti papan, seperti pada gambar. Kemudian ada jenis tumbuhan yang ketiga itu ada binuang atau octomelia. Biasanya itu terdapat dari daerah Papua dan Kalimantan. Biasanya itu dipakai untuk papan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Laras yang telah menjelaskan beberapa jenis tumbuhan untuk bangunan dan juga ada manfaat, ada nama bangunannya langsung. Selanjutnya yaitu akan dicoba jelaskan oleh rekan saya Vina Rahmadani. Kepada Vina disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kepada jenis-jenis tumbuhan yang lainnya, yaitu tumbuhan kelompok bambu, di mana bambu ini merupakan bahan bangunan tradisional yang paling serbaguna dan sering dipakai untuk dinding, atap, perabot, hingga jembatan. Beberapa jenisnya itu bambu itu banyak. Pertama ada bambu betung atau dalam bahasa latinnya itu Dendrocalamus asper, di mana tumbuhan betung ini biasanya digunakan untuk tiang, rangka rumah, hingga jembatan. Selanjutnya itu jenis tumbuhan yang kedua yaitu bambu apus, di mana ini dengan bahasa latinnya itu Gigantocloa apus. Jenis tumbuhan ini biasanya digunakan untuk anyaman, dinding, atau gedek, kemudian pagar. Seperti pada gambar dapat dilihat bahwa pohon bambu apus ini memiliki bentuk yang sangat kecil daripada bambu sebelumnya, sehingga bisa dengan mudah digunakan untuk menjadi anyaman, dinding, ataupun pagar. Selanjutnya itu jenis tumbuhannya itu bambu wuluk.
atau dengan bahasa Latinnya itu Gigantocloa astrophilas astroviolacea, di mana dengan ciri-ciri bambu ini biasanya berwarna hitam dengan beberapa pemanfaatannya digunakan untuk menjadi perabot, alat musik, dan juga hiasan. Karena warnanya itu yang unik, warna hitam, maka beberapa hiasan itu sering digunakan dengan bambu ini. Selanjutnya, daun dan serat pada tumbuhan. Beberapa tumbuhan itu dapat digunakan sebagai atap, tali pengikat, atau penutup dinding, yang biasanya digunakan itu serat-serat dari tumbuhannya tersebut. Beberapa contohnya itu ada pertama daun kelapa, atau disebut dengan Cocos nucifera, di mana daun kelapa ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai atap atau tikar yang dianyam, sehingga nanti itu dapat biasanya itu terdapat pada bangunan-bangunan lama atau bangunan-bangunan di daerah desa atau daerah perkampungan biasanya masih ada yang memakai dengan daun kelapa. Selanjutnya yaitu jenis tumbuhannya itu daun nipah atau Nipah fruticans, di mana daun nipah ini biasanya digunakan juga seperti pada daun kelapa, dia itu dianyam sehingga dia tuh bakal menjadi atap rumah. Biasanya atap rumah yang menggunakan daun nipah itu berada pada daerah pesisir karena daun nipah itu hidup di tepi-tepi laut. Selanjutnya itu serat ijo. Serat ijo atau disebut dengan Arenga pinnata itu merupakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan ijunya, serat-serat yang berada di eh, batang daripada tumbuhan ijo. Biasanya digunakan dan dimanfaatkan untuk atap, kemudian ada juga sapu. Selanjutnya itu eh, selanjutnya, oke, yang terakhir itu terkait kepada tumbuhan untuk pewarna dan pelindung kayu, di mana beberapa tumbuhan yang ada di bumi ini dimanfaatkan untuk mengawetkan atau menghias bahan bangunan. Beberapa jenis tumbuhan yang digunakan untuk pelindung ini biasanya pertama ada kulit pohon dari bakau atau Rhizopora sp yang biasanya digunakan untuk pewarna alami untuk kayu karena warnanya itu yang cantik yaitu warna coklat yang biasanya digunakan untuk pelapis dari kayu. Selanjutnya yaitu jenis tumbuhannya itu getah dari pohon damar atau Sorea sp. Getah dari pohon damar ini biasanya diambil yang kering seperti pada gambar yang dapat kita lihat. Biasanya digunakan untuk pelapis kayu atau perahu. Biasanya dijual di daerah-daerah itu seperti kristal-kristal seperti ini. Mungkin sekian dari saya terkait pada dari jenis-jenis pemanfaatan tumbuhan untuk pembangunan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Vina Rahmadani yang telah menjelaskan jenis-jenis tumbuhan dan serta kegunaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu manfaat tumbuhan bahan bangunan. Di mana tadi sudah dijelaskan jenis-jenis dari tumbuhan, sekarang kita masuk ke manfaat dari tumbuhan tersebut. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya Feby Andriani. Kepada Feby disilahkan. Oke, baik saya akan melanjutkan mengenai manfaat tumbuhan bahan bangunan. Di sini itu yang pertama pohon berkayu keras. Ada pohon jati yang di mana ada Tectona grandis namanya. Dia bermanfaat sebagai konstruksi utama. Pohon jati ini sering digunakan oleh pengguna bahan bangunan karena dia itu sebagai konstruksi utama seperti tiang, rangka rumah, dan sebagai lantai juga. Karena pohon jati ini merupakan pohon yang keras dan juga kuat. Kemudian tahan terhadap cuaca dan pembusukan. Pohon jati ini memiliki kandungan minyak alami yang mana mampu tahan terhadap cuaca ekstrim, serangan serangga, dan juga pembusukan. Sehingga banyak yang menggunakan pohon jati sebagai kerangka untuk rumahnya.
Yang ketiga itu jati memiliki syarat dan warna yang indah, yang mana memberikan nilai estetika tinggi pada bangunan. Kemudian ada stabilitas dimensi. Pohon jati memiliki kayu yang tidak mudah menyusut ataupun melengkung seiring waktu, sehingga pohon jati ini dapat membuat bangunan itu tetap kokoh dan juga awet. Next. Nah, selanjutnya itu ada pohon ulin atau juga disebut dengan belian, dan nama latinnya itu Eusideroxylon zoageri. Nah, ulin ini juga sebagai konstruksi utama bagi bangunan. Nah, di mana biasanya juga ulin ini berfungsi sebagai jembatan, tiang rumah dan perahu. Nah, ulin ini tahan juga terhadap cuaca dan pembusukan. Dan ulin juga tahan terhadap rayap, serangga, dan juga cuaca ekstrim. Nah, biasanya orang menggunakan ulin ini sebagai pondasi bangunan karena daerah yang rentan banjir atau memiliki kondisi tanah yang kurang stabil cocok menggunakan pohon ulin karena dia juga tahan cuaca dan juga kuat. Kemudian manfaat ulin ini dia ideal untuk konstruksi maritim. Biasanya pada area laut, ulin ini digunakan juga sebagai konstruksi maritim karena juga bisa pohonnya ini atau kayunya bisa digunakan sebagai dermaga atau galangan kapal. Kemudian dia juga sebagai elemen eksterior bangunan seperti pagar. Baik, selanjutnya ada kayu mahoni. Nah, kayu mahoni ini bermanfaat sebagai furnitur seperti lemari, tempat tidur, meja rias. Dia juga sebagai panel dinding, lantai parket, dan juga biasanya orang juga menggunakan sebagai ukiran di dinding, terus patung, kotak perhiasan, dan juga alat musik. Next. Nah, yang kedua yaitu pohon berkayu lunak atau juga disebut dengan softwood. Yang pertama itu pohon pinus. Nama latinnya Pinus mercusii. Di mana pohon pinus ini eh, teksturnya yang menarik dan juga ringan. Biasanya digunakan juga sebagai panel dinding interior dan langit-langit. Nah, juga sebagai papan dan rangka atap. Eh, Namun Pinus mercusi ini sebagai bahan bangunan dia tuh tidak dapat menopang beban berat atau eh, beban beban berat. Kemudian yang kedua itu pintu dan jendela. Dia bisa pohon pinus ini bisa dijadikan sebagai bahan bangunan pintu dan jendela. Yang ketiga ada lantai. Yang keempat rak buku, lemari kecil dan dekorasi dinding. Next. Pohon berkayu lunak yang selanjutnya itu adalah sengon atau juga disebut dengan Paraserianthes falcataria. Nah, eh, manfaat dari pohon sengon ini yang pertama yaitu papan backisting untuk pengecoran beton. Biasanya para bangunan itu tuh menggunakan eh, pada saat pengecoran beton itu menggunakan papan backisting. Nah, bahan dasarnya itu dari kayu sengon. Kemudian, pembuatan kayu lapis untuk dinding partisi, lantai, dan atap. Kemudian juga menggunakan rangka
untuk rangka furnitur, panel, dan juga papan komposit. Next. Hmm. Selanjutnya itu ada pohon binuang. Nama latinnya itu Octomeles sumatrana. Pohon binuang ini digunakan untuk konstruksi perahu karena ringan dan mudah diapungkan. Dan dia juga sebagai papan untuk dinding interior dan langit-langit eh, bangunan. Dan juga pohon binuang ini juga bisa digunakan sebagai papan untuk lantai, terutama di daerah pedesaan atau rumah tradisional. Next. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Feby Andriani yang telah menjelaskan manfaat dari beberapa jenis tumbuhan. Selanjutnya, masih tentang manfaat tumbuhan, yaitu pada materi ketiga. Jenis tumbuhan yang ketiga yaitu bambu. Nah, di mana seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Vina tadi, di mana bambu ini adalah bahan bangunan tradisional yang paling serbaguna dan sering dipakai untuk dinding, atap, perabot dan juga jembatan. Nah, yang pertama itu ada bambu petong atau Dendrocalamus asper. Dendrocalamus asper, di mana biasanya bambu ini digunakan sebagai bahan bangunan dan kayu struktural, dan dia digunakan untuk bahan konstruksi dari tiang, rumah, perancah, dan juga bahkan sebagai rangka gudang tembakau dan juga jembatan. Dan juga bambu ini memiliki batang atau buluh yang tebal. Nah, sehingga lebih kuat dan awet sebagai penyangga dari bangunan. Dan juga bambu ini itu dia mempunyai ketahanan yang bagus baik dari serangan rayap, jamur dan lain sebagainya. Next. Nah, yang kedua yaitu bambu apus atau Giantolas di Giantosiola apus, di mana bambu ini biasanya digunakan untuk pembuatan furnitur seperti kabinet dan panel, bahkan juga rumah, di mana bambu ini juga sebagai bahan ramuan rumah seperti di tiang, dinding, lantai, langit-langit atap, serta untuk konstruksi sebagai bangunan lain itu termasuk juga jembatan. Next. Dan yang ketiga yaitu bambu wulung atau Giantosiola atroviolasa, di mana bambu ini itu sangat baik dipakai untuk membuat perlengkapan rumah tangga seperti furnitur, balai-balai. Dan juga bambu ini itu banyak digunakan sebagai rangka atap, dan bahkan wujudnya juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan material pembuatan furnitur. Next. Nah, yang keempat yaitu ada daun dan serat pada tumbuhan, di mana yang pertama itu ada kelapa atau Cocos nucifera, di mana dia digunakan sebagai anyaman dinding, di mana daun kelapa itu dapat kita anyam menjadi dinding yang memberikan ventilasi alami dan tampilan tradisional pada bangunan kita. Dan yang kedua, dia juga sebagai bahan baku kerajinan tangan seperti topi dan tas. Dan yang ketiga, daun kelapa ini itu sering digunakan sebagai lapisan tambahan pada atap untuk meningkatkan isolasi thermal dan melindungi dari kebocoran. Next. Yang kedua yaitu ada daun nipah atau Nipah frutisan, di mana
biasanya digunakan sebagai dinding rumah maksudnya biasanya daun ini itu juga dapat digunakan sebagai dinding rumah yang ringan dan nanti memberikan ventilasi alami. Dan juga daun ini itu juga bisa digunakan untuk pembuatan plafon, di mana daun nipah ini akan dianyam dan digunakan sebagai plafon untuk memberikan tampilan tradisional dan alami pada interior rumah kita. Dan yang ketiga, daun nipah ini juga bisa digunakan sebagai atap. Nah, di mana dia akan memberikan atap tersebut nanti kalau kita menggunakan daun nipah itu akan memberikan isolasi yang panas yang baik, menjaga suhu di dalam rumah itu tetap sejuk atau tetap dingin. Selanjutnya, next. Selanjutnya ini ada serat ijuk atau Arenga pinnata, di mana serat ini biasanya bisa kita gunakan sebagai pembuatan tali, di mana serat ini sangat kuat dan tahan lama, sehingga sering digunakan sebagai tali untuk berbagai keperluan konstruksi. Dan yang kedua juga serat ijuk ini digunakan sebagai atap, di mana atap ijuk ini adalah sebuah jenis atap yang terbuat dari tanaman jenis palem, di mana ijuk itu sendiri nanti akan sebagai serabut hitam dan keras yang akan tumbuh di antara pelepah palem dan berfungsi untuk melindungi pangkal pelepah daun palem atau aren. Next. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Feby. Kepada Feby disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari tumbuhan untuk pewarna dan pelindung kayu pada bahan bangunan. Nah, yang pertama itu kulit pohon bakau atau Rhizopora sp. Yang pertama, kayu bakau ini memiliki sifat yang kuat dan tahan lama, juga tahan terhadap air laut. Sehingga pohon bakau ini cocok digunakan untuk bahan bangunan di daerah pesisir. Contohnya seperti di daerah pesisir selatan, kayak yang dekat dengan daerah pelautan. Kemudian kayu bakau ini contohnya yaitu pada bangunan rumah, bangunan jembatan, dan juga bisa digunakan sebagai bangunan dermaga. Nah, kulit bakau ini juga bisa dijadikan sebagai bahan atap dan bakau bisa dijadikan sebagai anyaman untuk membuat dinding atau pagar. Next. Next, moderator. Selanjutnya itu getah pohon damar atau Zorea sp. Getah damar ini getah damar ini dijadikan sebagai bahan campuran perekat dalam pembuatan bangunan, di mana dia itu sebagai kayu lapis atau juga disebut dengan plywood dan juga cat dan vernis. Nah, getah pohon damar ini kan bersifat lengket dan juga cepat mengeras, sehingga dia berfungsi sebagai pelapis pelindung pada material bangunan. Dan juga damar ini juga sebagai penambahan bahan pembuatan semen, khususnya pada aspal dan juga campuran lainnya untuk kepentingan konstruksi. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feby Andriani yang telah menjelaskan tentang manfaat dari tumbuhan bangunan. Nah,
tadi kami sudah menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman bangunan dan juga serta manfaatnya. Eh, Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu adalah etnobotani ini adalah etnobotanik ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan tumbuhan, termasuk itu pemanfaatannya sebagai bahan bangunan. Nah, masyarakat tradisional memanfaatkan beragam tumbuhan sesuai dengan sifat fisik, ketersediaan, dan kebutuhan lokal. Nah, dari pemanfaatan ini bisa mencerminkan kearifan lokal, keberlanjutan sumber daya, dan adaptasi lingkungan masyarakat Nusantara. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator dan perwakilan dari rekan-rekan saya, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.